Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kolaborasi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Kami dari calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Malang yang beranggotakan Sugianti MPD dari SMK Negeri 8 Kota Malang, Lilis Indah Liana SPD dari SMP Negeri 29 Malang, Bu Sufia Dewi SPD dari SDN Sawah Jajar 1, dan Bu Zuratul Munawwaroh SPD dari SDN Lesan Puro 4. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Sebelum kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang identifikasi potensi atau aset Kota Malang yang dapat dimanfaatkan untuk sekolah, mari bersama kita simak terlebih dahulu selayang pandang tentang profil Kota Malang sebagai berikut. Selamat menyimak. Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu, tata ruang kota dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah kolonial dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga-keluarga Belanda dan bangsa Eropa lainnya. Sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Pada tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api, dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan begitu pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakat semakin meningkat, terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah. Daerah yang terbangun bermunculan dengan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri. Kota Malang menyandang gelar sebagai kota wisata, kota pendidikan, kota industri jasa dan ekonomi kreatif, kota peristirahatan, kota sejarah, dan kota bunga. Kota Malang memiliki luas lahan 114,26 km dengan penduduk Kota Malang berjumlah 843,810 jiwa yang tersebar ke dalam 5 kecamatan, yakni Kecamatan Klojen dengan jumlah penduduk 94,112 jiwa, Kecamatan Blimbing 182,331 jiwa, Kecamatan Kedung Kandang 207,428 jiwa, Kecamatan Sukun 196,300 jiwa, dan Kecamatan Lowokwaru 163,639 jiwa. Sekolah sebagai institusi pendidikan wajib untuk membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Keberhasilan sebuah pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya, apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan. Berikut ini akan kami paparkan yang menjadi sumber daya atau aset Kota Malang yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang berpihak kepada anak. Kota Malang memiliki banyak sekali aset. Yang pertama adalah aset modal manusia. Kota Malang memiliki banyak sekali tenaga ahli, mulai dari tenaga ahli kesehatan, pengacara, arsitek, pendidikan, konsultan, montir, tukang las, babinsa, pengusaha, dan seterusnya. Modal manusia yang terkait dengan aspek abiotik di Kota Malang juga memiliki banyak sekali. Bangunan puskesmas, perguruan tinggi, balai diklat, balai besar, pengembangan penjaminan mutu pendidikan, lembaga training, kuramil, dunia industri, dan seterusnya. Aset modal manusia tersebut dapat dimanfaatkan untuk sekolah dengan cara
melakukan kerjasama untuk menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah dan menjalin komunikasi untuk kebermanfaatan sekolah. Aset yang kedua adalah modal sosial. Di Kota Malang memiliki banyak sekali komunitas peduli Malang. Terdapat kelurahan, kantor dinas sosial, kantor polisi. Begitu pula modal sosial yang terkait dengan biotik, Kota Malang memiliki lembaga kepolisian, komunitas peduli Malang, perangkat desa, dinas sosial, yang semuanya dapat dipermanfaatkan untuk sekolah dengan cara memperluas unsur kepercayaan dan networking atau jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat untuk kepentingan sekolah. Aset daerah Kota Malang yang ketiga adalah modal politik. Di Kota Malang juga terdapat gedung DPRD. Dari segi biotik, di Kota Malang juga memiliki anggota dewan, komisi bidang penyelenggaraan pemerintahan, keuangan daerah, dan komisi tata ruang dan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, seperti kegiatan berkunjung dan berdialog dengan anggota dewan, khususnya komisi yang menangani tentang pendidikan yang berorientasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Aset yang keempat, daerah Kota Malang juga memiliki modal agama dan budaya. Berdiri banyak sekali panti asuhan, pondok pesantren, gedung-gedung, pertunjukan, ataupun galeri-galeri, yang itu semuanya dapat dimanfaatkan oleh sekolah dengan cara bekerja sama untuk mendukung pengembangan perencanaan dan kegiatan bersama. Aset yang kelima adalah modal fisik. Di daerah Kota Malang terdapat alun-alun Malang, ada museum pendidikan, perpustakaan kota, sanggar tari, kampus atau perguruan tinggi, ada candi, pabrik, dunia industri, terminal, dan seterusnya yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah dengan melakukan kegiatan outing kelas industri, praktek kerja industri, studi lapang, dan seterusnya. Aset yang keenam adalah modal lingkungan atau alam. Malang memiliki hutan kota Merbabu, Taman Kota Merjosari, Taman Kota Velodrome, Jatim Park, Kebun Raya, Taman Rekreasi Sengkaling, yang semuanya juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan sekolah dengan cara melakukan pembelajaran keanekaragaman hayati, pembudidayaan tanaman, inovasi alat, dan pelatihan sumber daya manusia. Dan aset yang ketujuh adalah modal finansial. Di daerah Kota Malang terdapat banyak sekali pabrik, perusahaan, PT, teaching factory, yang semuanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan sekolah, seperti pemanfaatan dana CSR atau Program Corporate Social Responsibility, yang itu sangat bermanfaat untuk finansial sekolah. Untuk menunjang program pusat sumber belajar agar kegiatan dapat berjalan secara efisien, meningkatkan perhatian dan interaksi sosial, kemampuan minat siswa, membuat siswa rajin dan tekun sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Ketersediaan sumber daya sekolah juga merupakan faktor penunjang dalam pencapaian tujuan sekolah. Sumber daya sekolah yang dimiliki akan mampu mempermudah peserta didik untuk mendapatkan haknya, dan sumber daya juga sangat besar pengaruhnya dalam mendukung kualitas pembelajaran di sekolah. Berikut ini juga kami paparkan mind map tentang 7 aset Kota Malang. Yang pertama adalah modal manusia, di mana Kota Malang memiliki banyak sekali aset tenaga ahli. Kemudian modal sosial. Kota Malang juga memiliki masyarakat yang juga luar biasa yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan sekolah. Modal politik. Di Kota Malang juga memiliki pemerintah daerah, memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan seterusnya. Kemudian modal agama dan budaya. Di Kota Malang juga terdapat banyak sekali panti asuhan, pondok pesantren, sanggar atau galeri. Modal fisik. Di Kota Malang juga terdapat banyak sekali, mulai dari
perpustakaan, laboratorium, kampus, candi, pabrik, dunia industri, alun-alun Kota Malang yang juga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Modal lingkungan alam di Kota Malang juga terdapat banyak sekali, mulai dari Kebun Raya Purwodadi, kemudian Jatim Park, Taman Rekreasi Sengkaling yang itu juga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran di sekolah. Modal finansial di Kota Malang juga terdapat banyak sekali pabrik, dunia industri yang itu dapat dimanfaatkan dengan memanfaatkan dana CSR yang itu akan sangat membantu untuk keperluan sekolah. Demikian pemaparan dari kelompok 1 tentang aset daerah Kota Malang yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.